Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 3 Sejarah akan mempresentasikan hasil tugas kami. Nah, siapa nih yang kepo tentang apa sih Kabinet Natsir itu? Apa latar belakangnya, program kerja, hingga peristiwa-peristiwa pentingnya? Pasti udah pada kepo kan? Sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Angelita Kirena Pramesi. Saya Devina Koseta Laumi. Dan saya Silvana Lydia. Yuk langsung saja kita saksikan apa itu Kabinet Natsir. Latar belakang Kabinet Natsir. Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Muhammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai Perdana Menteri. Kabinet Natsir merupakan koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi bersama dengan PNI. Kabinet ini memiliki struktur yang terdiri dari tokoh-tokoh terkenal di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Asaat, Insinyur Juanda, dan Profesor Dr. Sumitro Djodjo Hadikusumo. Program-program kerja Kabinet Natsir. Yang pertama, menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Kedua, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. Ketiga, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Kemudian keempat, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Kelima, memperjuangkan masalah Irian Barat atau utama dengan kendala terjadi banyak pemberontakan. Keenam, membantu pembangunan rumah rakyat. Ketujuh, meningkatkan kualitas bidang kesehatan dan pendidikan. Dan yang terakhir, mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng. Sistem Gerakan Benteng direncanakan oleh Menteri Ekonomi Sumitro Djodjo Hadikusumo. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Program ekonomi 1. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. 2. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. 3. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberi bantuan kredit. 4. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir, dan program Gerakan Benteng ini dimulai pada April tahun 1950. Hasilnya selama 3 tahun, pada tahun 1950 sampai 1953. Lebih kurangnya ada 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Nah, sekarang kita telah sampai di jatuhnya Kabinet Natsir. Karena pada waktu itu terjadi banyak pemberontakan seperti pemberontakan DITII, gerakan Andi Aziz, gerakan APRA dan juga gerakan RMS, dan juga masalah Irian Barat yang mulai dirintis mengalami jalan buntu, maka Parlemen Indonesia mengeluarkan mosi tidak percaya pada tanggal 22 Januari 1951. Dan akhirnya pada 21 Maret 1951, Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Indonesia pada saat itu, yaitu Soekarno, sebagai tanda jatuhnya Kabinet Natsir. Meskipun gagal dalam menyelesaikan persoalan Irian Barat, Kabinet Natsir mengalami kesuksesan diplomatik, yaitu Indonesia resmi menjadi anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 28 September 1950 dan Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB pada saat itu. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 3 yang telah menjelaskan tentang Kabinet Natsir. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang tepat. Makan soto ditraktirkan, karena sama-sama fans Barcelona. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami yang sungguh mempesona. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan salam sehat bagi kita semua.